Berjumpa lagi kita di mata kuliah kalkulus diferensial ya. Di video ini kita melanjutkan ya pembahasan kita tentang fungsi ya. Setelah Anda mengenal tentang fungsi komposit ya, juga operasi fungsi ya, kita juga dapat menghasilkan ya fungsi baru ya, jadikan operasi fungsi menghasilkan fungsi baru. Mengkomposisikan fungsi, dapatkan fungsi komposit ya, fungsi baru juga. Nah, dengan transformasi juga kita dapatkan fungsi yang baru juga ya. Jadi topik pada video ini tentang fungsi, transformasi fungsi ya. Nanti kita udah fungsi, kita transformasikan dan menghasilkan fungsi baru lagi, rumusnya baru lagi. Itu yang akan kita pelajari di video ini ya. Jadi jadi sudah kita bahas bagaimana kita mendapatkan fungsi baru ya. Kalau diberikan suatu fungsi kita dapat menghasilkan fungsi yang baru ya. Nah, di video ini kita akan belajar bagaimana istilahnya mentransformasi ya fungsi yang diberikan itu dengan cara digeser ya, shifting ya, di shifting atau digeser, di scaling, di skala ulang, dikalikan, dibagi dan seterusnya ya, maupun kombinasi dari scaling dan shifting ini ya. Jadi skala digabung dengan digeser dengan itu. Kita ke contoh berikut ini ya. Jadi kita akan tunjukkan bagaimana kita menggeser fungsi vertikal atau horizontal. Jadi saya mula-mula punya fungsi ini kan, nggak baca ini fungsi y sama dengan x kuadrat gitu ya. Jadi ini fungsinya y sama dengan, misalkan itu meskipun grafiknya nggak pas ya, tapi saya anggap aja itu fungsi awalnya adalah y sama dengan x kuadrat. Kemudian kita geser ke bawah ya, digeser ke bawah vertikal itu ya, 3 satuan. Ada ini 3 di sini kan, maka nah persamaannya kan mudah ini kan. Kalau ini ada y sama dengan tadi awal mulanya ini kan, kalau ini persamaannya apa ya, jadi ini jadi y sama dengan yang tinggal x kuadrat dikurangi 3 karena ke bawah gitu kan ya. Oke, sebaliknya ini fungsi yang baru tadi ya, namanya itu yang tadi fungsi yang lama dapatkan fungsi baru. Fungsi yang sama lagi ya, kalau digeser ke atas sekarang ya, fungsi yang sama digeser ke atas ya, 3 satuan, 3 lagi yang apa, 2,5 satuan gitu ya, 2,5 satuan sini. Nah, hasilnya persamaan rumusnya apa sekarang, y sama dengan tetap x kuadrat tapi ditambah 2,5 gitu ya. Itu kasus kalau digeser ke atas dan ke bawah, kita dapatkan fungsi baru ya. Ini jadi menggeser ke bawah, ini yang ke atas. Kalau ke bawah minus, kalau ke atas plus gitu ya. Rumusnya sama. Oke. Nah, selain vertikal juga kita bisa geser ke kanan maupun ke kiri seperti ini misalnya ya. Jadi kita geser sejauh 5 ini ya, satuan. Jadi sama fungsinya, y sama dengan x kuadrat digeser 5 satuan ke kanan. Oke.
Bagaimana ini? Ya, apakah X kuadrat plus 5 lagi? Loh, nggak mungkin ya. Ya. Jadi kita perlu cek ini ya. Nah, kalau saya misalkan ini fungsi baru itu G ini ya, ini F ya, ini hasilnya kan F ya ini ya. Ini G ya. Kalau kita perhatikan G 5, X sama dengan 5, ini kan sama dengan 0. Kuadrat ya ini ya. Ini kan sama dengan juga F berapa? F0 tuh ya. Sama dengan F0 gitu ya. Ya. Sedangkan G6 ini tuh, ini 1 ini ya. 1 sama ya. Kalau bisa 1 kan 1 ya ini ya. 1 berarti kan 1 kuadrat, ini kan 0 kuadrat ini. Sama dengan 1 kuadrat sama dengan F1 ya kan? Ya kan? Nah, sekarang coba kita hubungkan antara hasil dari G5 sama dengan F0 ya. Kita rumuskan G itu rumusnya dari F gitu ya. Ternyata kan selisihnya 5 ini kan. Dari G5 F0 G6 F1 kan gitu. Kemudian kalau G4 gitu ya misalnya, itu kan nanti juga 1 dengan F min 1 kan gitu di kiri sini kan. Nah, anggap aja ini kuadrat ya, maaf nih gambarnya kurang akurat, jadi ya anggap gitu. Nah, jadi untuk menghitung G yang ada di sini itu ya, sebenarnya saya bisa menggunakan F ini. F0 itu dari apa sih? Ternyata itu dari F5 saya kurangi 5 gitu. F1 dari mana ini? F6 saya kurangi 5 gitu ya. F1 dari mana? F4 saya kurangi 5. Oh, ternyata begitu. Kalau X ambil di domainnya X ambilnya G ya. Berarti ini berapa? Nggak aja nggak tahu ya. Tapi saya tahu menurut pola ini berapa? F dari X min 5 ya. Jadi ini karena ini min 1, jadi ini adalah apa? X min 5 kuadrat kan gitu. Ini nilainya ya. Yang perlu adalah ini sekarang, bahwa Gx adalah sama dengan rumusnya F, tapi F nya saya geser sejauh 5, itu ternyata F X min 5 gitu. Oke. Nah sekarang kasus yang kedua ya. Nah ini sejauh min 4 ya. Kita bandingkan sama, fungsinya sama ya. Y sama dengan X kuadrat digeser ke kiri sejauh berapa? 4 unit, 4 satuan ya kan, bagi kiri ya. Ternyata sama nilainya nih, 0 apa itu ini, H ini ya. F nya di sini tadi, yang gambar ini tadi saya gambarkan aja F nya ya. Oke, 1 2 4 gitu. Malah gambarnya nggak sama nanti ya. Ini F nya kira-kira begini, sama ya gitu. Jadi saya urutin lagi ya, di ini H 0 sama dengan 0 kuadrat ya, tentunya sama dengan F0 gitu kan.
kalau H negatif 3, ternyata itu sama dengan H1. 1 kuadrat. Dari mana 1 itu? F dari min 3 plus 4. Kayak gitu. Ya. Plus H negatif 2. Ternyata kan, kita aja ke sini kan. Oh, ternyata sama dengan F2 gitu misalnya. F2 berapa? Ya, ini nggak pas gambarnya. F2 di sama dengan berapa ini? 2, 4 ya. 4 ya. 2 kuadrat. Ternyata ini sama dengan F dari min 2 plus 4. Gitu. Nah, dapat juga kalau X berapa ini? Saya nggak tahu rumusnya, tapi di sini saya tahu bahwa X plus 4. Jadi ini adalah X plus 4 kuadrat. Gitu kan. Itu kalau fungsi kuadrat. Jadi AX sama dengan Fx plus 4. Jadi kalau saya geser ke kanan, negatif dalam kurung ya. Dalam kurung ya. Kemudian kalau geser kiri, positif. Berapa satuan di dalam kurung tapi. Itu cara menentukan rumus dari fungsi hasil shifting ya, geseran atau translasi ke kanan maupun ke kiri. Oke. Nah, ini yang tadi ya. Summary-nya atau rangkumannya. Jadi kalau naik turun mudah ya, karena tinggal menambahkan rumusnya dengan K. K itu tergantung, kalau naik ya K-nya positif, kalau turun ya K-nya negatif. Nah, yang agak ribet tadi kan ketika kanan kiri ya, plus H. Kalau digeser ke kiri ya, maka hanya positif. Ini ya, bedakan nanti fungsinya nggak berubah, cuman variabelnya yang berubah ya, ditambah sesuatunya itu bisa plus bisa minus ya. Ini minus kalau ke kanan tadi itu min 5, G min 5, F min 5 ya. Kalau ke kiri F plus 4 itu kalau digeser ke kiri dan ke kanan dan atas dan bawah. Ini cara pertama ya. Jadi ini grafiknya bagaimana dari garis ini ya. Jadi kalau garisnya kan saya gambar dulu ya, buka koordinatnya. Oke. Jadi saya gambar dulu garis Y sama dengan X plus 2 ya. 1, 2 ya. Jadi motong di 0, 2, kemudian min 2, 0 di sini ya. Ini garisnya. Ini garisnya ya. Y sama dengan X plus 2. Digeser naik 2 satuan. Nanti kan geser aja gini. 1, 2. Berarti ini hasil pergeserannya ya. Yang garis jajar saja sebenarnya. Nah, ini. Rumusnya apa sekarang? Y sama dengan X plus
4 sekarang ya, karena 2+2 kan. Oke, Anda coba yang ini ya di latihannya, ditanyakan, dikerjakan, ditunjukkan ketika synchronous meeting. Nah, cara kedua yaitu kita melakukan skala ya. Skala itu pengalian dengan konstanta sebenarnya. Akibatnya apa? Bisa fungsi itu stretch itu melar gitu ya, stretch, jadi lebih panjang gitu ya, ke atas ya, atau malah kompres itu lebih pendek ya. Oke, contohnya yang hijau ini ya, fungsi yang mau di stretch secara vertikal. Nah, kalau ini fungsinya saya kalikan ya, dari ini fx nya, sorry ini warnanya nggak jelas. Ini fx ya, maka ini gx ini adalah konstanta kali, ini adalah c kali fx, karena makin besar nilainya, jadi dia akan semakin besar. Jadi kalau di sini segini dikalikan dengan konstan dengan naik segini. Tentunya rumusnya apa nanti itu? Kalau kuadrat ya x kuadrat berarti 2 kali x kuadrat dan seterusnya gitu. Ya. Itu bisa membuat fungsinya akan stretch atau memanjang secara vertikal ya. Sebaliknya grafik yang hijau lagi ya, ini fx-nya itu bisa termampatkan ke bawah ya. Nah ini ya, jadi ke bawah kalau dibagi dengan konstanta ya. Seperti ini ya. Jadi kalau dikalikan dengan konstanta, dia akan stretch secara vertikal ya, dengan faktor C. Nah, kompres tadi apa? Dibagi dengan C. Itu kalau vertikal. Kalau horizontal, ya stretchnya itu, kompresnya itu bisa ke samping ya. Nah ini, kalau CX maka akan tertekan secara horizontal ya. Kalau dibagi maka akan memanjang secara horizontal juga ya. Anda bisa lihat ini di bukunya Thomas untuk lengkapnya bagaimana ilustrasinya, nggak saya siapkan di sini semua ya. Oh ya, C-nya tidak boleh sama dengan 1 ya. Kalau 1 sama ya kan. Nah, itu semua sebenarnya positif semua. Tidak nih 1 ya, negatif boleh. Tapi kalau -1 itu terkait dengan refleksi ya, pencerminan. Ya. Jadi Y sama dengan min fx itu adalah pencerminan terhadap sumbu X, jadi yang negatif jangan di bawahnya gitu kan. Sedangkan kalau Y sama dengan F min X itu grafiknya tercerminkan oleh sumbu Y ya. Jadi Y sama dengan min F min X, jadi kalau Y sama dengan 2X ya, maka min X nya kan Y sama min 2X. Jadi grafiknya kan simetris terhadap sumbu Y ya, itu yang Y sama dengan min NX ini ya. Satunya simetris sumbu X, satunya sumbu Y. Itulah beberapa cara untuk mentransformasikan fungsinya ya. Dan silakan Anda
coba latihan ini ya, dan grafiknya dibuat ya untuk melihat seperti apa ya. Oh ini memanjang, oh ini tertekan lebih pendek gitu ya gitu. Juga termasuk apa yang kedua itu ya, ada diminta untuk menentukan rumusnya sekarang ya. Rumusnya juga dicari. Oke, selamat belajar.